Assalamualaikum, hai semuanya, apa kabar? Selamat datang kembali di YouTube channel aku. Di video kali ini aku kembali berbagi menu takjil. Ini merupakan perpaduan yang luar biasa enak banget, lembut, manisnya pas, gurih, dan seger. Bahan-bahannya mudah didapat dan cara buatnya gampang banget. Jika teman-teman penasaran dan ingin tahu gimana cara aku membuatnya, yuk tonton terus videonya sampai habis. Oke, nggak perlu berlama-lama lagi, kita langsung aja ke cara-cara pembuatannya. Pertama-tama kita siapkan panci, kita masukkan 150 gram gula merah, kemudian kita tambahkan 100 gram gula pasir. Kalau udah, kita tambahkan 3 gelas air putih. Ini akan kita masak. Kita letakkan di atas kompor, kemudian kita nyalakan apinya, lalu kita tambahkan 2 lembar daun pandan. Ini akan kita masak sampai mendidih dan gula merahnya larut. Oke, ini udah mendidih. Jangan lupa kita aduk terus. Kalau dipastikan gula merahnya udah larut, kita matikan apinya, kemudian kita angkat dan kita dinginkan. Sambil menunggu gula merahnya dingin, kita akan siapkan wadah yang akan kita gunakan. Di sini aku menggunakan cup mika kayak gini. Ini akan kita susun terlebih dahulu. Untuk teman-teman yang baru menemukan channel aku dan bergabung, boleh dong di subscribe dulu, dan jangan lupa aktifkan juga notifikasi loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Terima kasih. Oke, kalau udah langsung aja kita masukkan air gula merah yang kita masak tadi ke dalam cupnya. Nah, ini udah selesai semuanya. Sekarang kita akan siapkan bahan berikutnya. Di sini sudah aku siapkan 7 lembar daun pandan. Ini akan kita blender. Kita siapkan mangkuk blender. Untuk daun pandannya akan kita potong-potong terlebih dahulu. Nah, kalau udah selesai kita potong-potong, kita tambahkan 2 gelas air putih. Kalau udah, langsung aja kita nyalakan blendernya. Oke, ini udah cukup, kita matikan blendernya. Kita siapkan mangkuk dan saringan. Ini akan kita saring sedikit demi sedikit. Kita tekan-tekan kayak gini. Oke, ini udah selesai kita saring. Ini akan kita sisihkan dulu. Selanjutnya kita siapkan singkong yang udah diparut. Di sini aku menggunakan sebanyak 300 gram. Lalu kita siapkan juga santan kental sebanyak 700 ml. Untuk bahan-bahannya ini akan kita masak. Di atas kompor sudah aku siapkan wajan. Kita masukkan singkong yang udah kita parut. Kemudian kita tambahkan air daun pandan yang kita blender tadi.
Lalu kita masukkan 3 gelas santan kental. Nah, tonton terus videonya sampai selesai supaya kalian tidak salah paham pada waktu akan membuatnya. Oke, kalau udah langsung aja kita aduk-aduk supaya tercampur dengan merata. Kalau udah, kita tambahkan sejemput garam. Kemudian kita tambahkan juga pasta pandan. Ini supaya warnanya lebih cerah dan ada harum aroma daun pandan. Kalau udah, kita nyalakan apinya, kemudian kita aduk-aduk. Ini akan kita masak sampai matang dan mengental. Ini harus diaduk terus-menerus ya teman-teman, supaya tidak gosong. Untuk teman-teman yang udah berkunjung ke tempat aku, diharapkan bersabar karena aku juga pasti akan berkunjung ke tempatnya teman-teman, supaya kita sukses bersama-sama. Terima kasih. Oke, ini udah cukup matangnya. Kita matikan apinya, kemudian kita angkat. Nah, kalau udah kita angkat, langsung aja kita masukkan ke dalam cupnya dalam keadaan masih panas. Ini akan kita kerjakan sampai selesai semuanya. Oke, kalau udah selesai semuanya kita masukkan ke dalam cupnya. Sekarang kita akan siapkan bahan berikutnya. Di sini sudah aku siapkan 2 buah jagung manis. Ini akan kita parut. Kita siapkan juga wadah dan parutan. Kalau udah, langsung aja kita parut jagungnya. Kalau teman-teman mau menggunakan blender juga bisa banget. Oke, ini udah selesai kita parut. Kita akan singkirkan dulu parutannya dan ini akan kita saring. Kita akan siapkan mangkok dan saringan. Ini akan kita saring sedikit demi sedikit. Kita tekan-tekan kayak gini supaya airnya keluar. Oh ya teman-teman, jika teman-teman merasa video-video aku bermanfaat, silakan di like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke semua sosial media yang kalian punya. Terima kasih. Nah, ini udah selesai kita saring. Ini akan kita masak. Di atas kompor sudah aku siapkan wajan. Kita masukkan 150 gram tepung beras, lalu kita masukkan jagung yang kita parut tadi. Kemudian kita masukkan juga 3 gelas santan kental. Kalau udah, ini akan kita aduk-aduk terlebih dahulu supaya tepung berasnya larut. Nah, kalau udah cukup larutnya, sekarang kita tambahkan secukupnya pewarna makanan. Di sini kita akan menggunakan warna kuning tua. Ini akan kita aduk-aduk supaya tercampur dengan merata. Oke, kalau udah tercampur dengan merata, kita nyalakan apinya. Dan ini akan kita masak sampai matang dan mengental. Ini akan kita aduk-aduk terus menerus supaya tidak gosong.
kita tambahkan sejemput garam. Kemudian kita aduk-aduk kembali sampai matang dan mengental. Nah, ini udah mengental dan udah cukup matangnya. Kita matikan apinya, kemudian kita angkat. Seperti ini tekstur kekentalannya ya teman-teman. Oke, kalau udah kita angkat, langsung aja kita masukkan ke dalam cupnya satu persatu kayak gini. Nah, kalau udah selesai semuanya, ini akan kita tambahkan susu coklat. Nah, kalau udah selesai, ini akan kita tutup. Untuk teman-teman yang udah setia mengikuti aku dan nonton video-video aku ucapkan terima kasih banyak. Kalau ada kritik dan saran, silakan tinggalkan komen di kolom komentar. Oke, kalau udah selesai semuanya kita tutup. Sekarang waktunya icip-icip. Kita coba ya teman-teman. Bismillahirrohmanirrohim. Ini rasanya enak, gurih, lembut, manisnya pas, dan jagungnya berasa banget. Teman-teman wajib coba dan buat di rumah masing-masing. Oke teman-temanku semuanya, terima kasih yang udah nonton sampai habis. Sampai di sini dulu video aku kali ini. Selamat mencoba dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.